Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin faman tarakaha faqad hadamad din, faman aqamaha faqad aqamad din, wa man tarakaha faqad hadamad din. Shadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyul karim. Pertama sekali kata ta'zim dan kemuliaan kita tentunya yang mulia Abuya beserta Ummi dan seluruh keluarga besar dimanapun berada, semoga senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita muliakan bersama pula guru kita, sesepuh kita Abuya Mahabbah beserta seluruh keluarga besarnya pula. Semoga selalu dalam kesehatan, diberikan umur panjang dan dijauhkan dari segala penyakitnya. Yang kita muliakan bersama pula para guru-guru kita yang berhadir pada malam ini, Wali Nanggro MPTTI Aceh Singkil, para ustadz, para guru, pimpinan pesantren, pimpinan balai pengajian, pimpinan TPA yang telah berjasa buat anak-anak kita dalam dunia pendidikan agama. Mudah-mudahan juga semua diberikan kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita muliakan bersama pula tentunya Imam Khatib Bilal Rubiyah Garim Masjid yang kita cintai ini. Kita hormati bersama Bapak Kepala Kampung beserta seluruh perangkatnya sebagai pimpinan kita di kampung yang kita cintai ini, Ketua BPG beserta seluruh anggota, bapak-bapak, tokoh masyarakat, tokoh agama, ibu-ibu, saudari-saudari, seluruh kaum muslimin dan muslimat yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami. Istimewa yang kami hormati, kami muliakan sahabat kami sekaligus ketua kami, Ustadz Nasrin, yang bersama-sama dengan kita di kampung ini untuk terus berupaya kita bersama-sama bagaimana agar akhlakul karimah, bagaimana agar ibadah, bagaimana agar persatuan dan kesatuan kita di kampung ini bertambah kuat, bertambah erat, mendatangkan manfaat dan menjauhkan mudarat, sehingga kampung kita ini menjadi kampung yang betul-betul baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.
kampung yang baik dan kampung yang selalu diberkahi oleh Tuhan yang Maha Pengampun. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lebih jauh melanjutkan acara kita Enda, terlebih dahulu kami mohon mungkin dalam penyampaian nahan lot kata yang kurang berkenan, lot penyampaian yang tidak pantas, lot mungkin cerita-cerita yang tidak membuat bapak ibu nyaman. Mudah-mudahan kami bisa diberikan kemaafan. Apalagi bapak-bapak, para pemuda, rentua-rentua kami, aku enda baru pertama ceramah senden sejak kepala desa baru. Mula kepala desa lama udah 3 kali. Artinya yang lembaru ini kan beda, semangatnya beda, tuahnya beda. Bukan berarti bahwa yang lama tidak bertuah. Udah begi. Artinya kade kita harus bersama-sama, si lama dengan si lembahu bersama-sama bahu membahu. Sindesing bak sindaoh sama-sama meringankan beban. Tujuan tasada supaya kampung kita Takal Pasir Enda bisa menjadi kampung yang menjadi contoh baik dari segi ilmu, dari segi ibadat, dari segi kesejahteraan, dari segi kepedulian, dan dari segi kita bersatu padu persaudaraan ukhuwah Islamiyah. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita kahia mempelajarinya adalah laki-laki yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan dakwah kepada umat. Ini dikatakan nabi. Dan bila baginya diberikan amanat, maka itu dikatakan rasul. Setiap rasul, setiap nabi ini, bapak-bapak yang mulia, ia diberikan oleh Allah hal-hal yang di luar dugaan manusia, hal-hal yang ajaib di luar kemampuan manusia, yang tujuannya agar umat yakin kebenaran dakwahnya. Kada yang diberikan ini pokoknya bue macam halna yang menurut pikiran orang mungkin, tapi diberikan nabi dan rasul asa umatnya yakin dan percaya. Maka ini dikatakan dengan mukjizat. Mula kejadian luar biasa yang diberikan oleh Allah di luar akal manusia, yang kita sebut dengan khawariqul adat, kejadian yang di luar kebiasaan, bukan kepada nabi tapi kepada orang-orang soleh, kepada ulama-ulama, kepada ahli-ahli ibadah. Maka ini disebut gelakna keramat. Kejadian di luar akal manusia yang diberikan oleh Allah sebagai bukti kebesarannya, tidak untuk membuktikan kebenaran dakwah, tapi semata-mata sebagai pertolongan Allah, disebut dengan ma'unah. Kejadian luar biasa di luar akal manusia, tapi diberikan oleh Allah Ta'ala nola mitangan kalak-kalak yang ia tidak dekat dengan Allah. Ora sumbayang, tapi bisa mangbain nasi luar biasa ndai. Ora ya puasa, tapi bisa mangbain nasi luar biasa ndai. Ontang gelahna mukjizat,
ontang gelahna keramat, ontang gelahna maunah, tapi indi gelahna istidraj. Memang kadang-kadang kita ira orang pernah sembahyang tapi bisa nola dipebalikna. Ia henden nai barang hadona daoh tapi bisa ditunjukna betukah bawang jadi batu, batu jadi bawang. Ini dikatakan dengan istidraj, ontang keramat. Ya mohon maaf nak bapak-bapak, ibu-ibu yang mulia, kadang laos kita bekas meraun bismillah pura wacana, sumbayang pura kerajo kena, aurat nak pura tutup na, tapi bisa no dipeluang na tuhung manuk bertekalak nai, bisa no dipeluang na jarum dari tuhung manuk nai. Ini ontang gelah na keramat, ontang gelah na maunah, apalagi mukjizat. Nah si begini indi bapak ibu yang mulia, bang dapat cituk-cituk, kita bersihkan, kita tadingkan, karena kade biasana numahak indi akan berpengaruh kepada kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, khususnya ketika sakratul maut. Bapak Ibu, kembali kita si pertama dari mukjizat. Nabi kita Muhammad diberikan oleh Allah taala buah mukjizatna. Si paling belena, si paling hebatna mukjizat Nabi adalah Al-Qur'an. Kuno siapa paling hebat? Kuno siapa paling mantap? Al-Qur'an ini sampai kiamat dunia tetap Lord. Beda mukjizat yang lain. Iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Telah dekat kiamat dan telah terbelah bulan. Cerita terbelah bulan ini mukjizat Nabi. Ketika orang-orang Quraisy minta kepada Nabi, "Hai Muhammad, coba engkau tunjukkan bahwa engkau betul Nabi." Jakari agak ndene dok Nabi Muhammad, cuataka kidah bulan nih. Jadi bulan itu sudah pernah terbelah di zaman Nabi. Dan menurut cerita di berita-berita di medsos, Lot piga-piga kalak memang astronot yang mengamat rekaman bulan. Lot memang hendi tanda bekas jejakna bekas taka. Tapi kalau mesara balik, kan bisa kita kadeh kini ibu-ibu doh. Misalnya niyoh membekat tapi kita pesara balik. Bangkunya kita mempesara tetap Lot teridah sendi tanda-tanda gue pernah taka. Bulan seperti itu. Mukjizat ini hanya terjadi sekali kin. Waktu Nabi dipiro bukti oleh orang-orang kafir Quraisy. Kecil itu mukjizat. Tapi malah Al-Qur'an Bapak Ibu yang mulia, mulai turun ya malam 17 Ramadan, nuzul cara kita ibu-ibu tuh. Turun pertama Iqra, berlanjut sampai dari Fatihah sampai Qul a'udzu birabbin nas. Mulai zaman Nabi Muhammad jadi rasul usia 40 tahun sampai suh begenden, dan dijamin oleh Allah sampai kiamat akan tetap lot Al-Qur'an. Jadi mulai kita tengen mang tu legenden yang lot musabakah hanya musabakah tilawatil Quran. Orang pernah kita tengen musabakah tilawatil Injil orang lot musabakah tilawatil Taurat ndak ada. Isi Al-Quran akan membuka segala kenyataan. Al-Quran menceritakan kejadian kalak-kalak si kahia Lot. Al-Quran menceritakan kejadian yang belum terjadi tapi akan terjadi Lot. Al-Quran menceritakan kune umat-umat si kahia yang diberikan azab oleh Allah karena durhaka Lot. Al-Quran menceritakan mang kune numah kebahagiaan kalak-kalak yang taat dan bertakwa kepada Allah mendapat nikmat-nikmat surga Lot. Lengkap Al-Quran ini Bapak Ibu hadirin yang mulia. Maka anak-anak tasi belajar Quran, anak-anak tasi berupaya memahami Quran, kita dukung, kita sokong, kita dorong
ulang kita mentepkan, ulang kita petarikan. Misalnya kuenda kecil baru tentu semangat baru. Malah kaitan dengan ilmu-ilmu agama nahan dosa pelat terlalu kita pikirkan pak kecil. Anggahkan hamin terus. Insya Allah ini si taring bantan rumah di bagas kubuh, ini si taring bantan rumah di bagi kiamat. Selewan ini dipakai macik, dipangan macik, kita sokong terus. Kayak kegiatan masjid enda yang positif. Hadirin yang mulia, baru mau nomor dua ulang poin contohan bagian payahnan. Nomor dua, mukjizat setelah Al-Quran adalah Isra dan Mi'raj. Nah, dan nomor dua, nggondai Al-Quran paling belan. Jauh foto kam. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bekune Isra Mi'raj nomor 2. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang mulia, karena kejadian Isra Mi'raj itu luar biasa. Luar biasa. Kuda luar biasa na. Si kalak engkau beriman bisa tambah kuat imanna. Negara Isra Mi'raj. Isyai Abu Bakar Siddiq. Asalat gelahna Siddiq, kalak yang sangat membenarkan, kalak yang sangat mengakui, karena cerita dikus oleh kafir Quraisy setelah Nabi walik Isra Mi'raj, ceritakan Nabi kalak masyarakat Makkah ikuso kalak ina Abu Bakar percaya mang kau cerita Muhammad apa kune pana dok Abu Bakar bersifat nabian mari dapat cerita dari Nabi idok kena nomo dah ko Abu Bakar Muhammad ndai nina sada bengin pora soh anda makana di Quran kan bahasana qori tandai membaca Ustaz Narur Rahman Pohandai lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Lailan ini melau Ustaz Jaini mengajak nakirah ninei lailan make tanwin ora pakai alif lam makana khusus Ustaz Nasrin Nur Iman ini pakai alif lam atau ora ni Quran ini. Jadi lailan ini nakirah maknana kade malam yang sedikit, ora soh sara bengin, ora soh setengah bengin. Ya kira-kira malah kita perhitungkan seperempat bengin mo. Malah ini jam sara bengin 12 jam, seperempatnya berarti 3 jam. Kira-kira perjalanan dari jam 2 sampai jam 5. Karena hadis menceritakan subuh Nabi ngawalik di Makkah. Jadi mulai jam 5 subuh 3 jam perjalanan, jam 2 naik Nabi berangkat bengin, baru Isra gelakna. Melalan tong jam 11 tentang Isra gelakna. Menulis rukuk. Karena mulai jam 2 tutup nge warung. Baru Isra gelakna. Hanya seperempat malam. Dokkan kalak Makkah. Nina berangkat ia dari Makkah di Palestina yang harusnya perjalanan sara bulan. Baru setelah Nabi Palestina menangkih nola ia nih Nabi langit pertama 2 3 sampai langit ke-7 sohmi aras sohmi sidratul muntaha naik rap-rap awan hitam lalu kemudian sohmi gelakna tempat terakhir mustawa. Siap ini susur yang nina balik en subuh dari Makkah yang gonina percaya mang kira-kira kone Abu Bakar dokkan kalak Makkah kare katin dene ibu-ibu jawaban Abu Bakar lot den lewihen parei dokkan Abu Bakar mela ia si menceritakan yakin aku nih lot den hebaten parei mela ia si mengatakan yakin aku nih endah hebatnya bapak ibu melakalak mau dipercayai. Kadang-kadang merisak dah kecaya anggap tak serius. Medalan mau salah kalak misalnya. Kalau jujur kan kak jujur, kak lurus.
mendena wah galuh kene benina wi kecanina ko sira sahapu kare bebo tawah kentu tanggaluh ndai buat syaratan dan kebahaya endam bahkan cituk nina kena dipercayai. Zaman genden Bapak Ibu yang mulia, yang susah kita menulus kare kalak yang bisa dipercaya. Bamu soka aku 500 dah nina. Lagi kau calon minta mak bagi ya. Susah kita percaya zaman genden. Terlalu mudah orang berdusta. Tapi Nabi kita Muhammad digelarkan Al-Amin, orang yang dipercaya. Jadi mulai kalau dipercaya ini kita ikut, mulai kalau dipercaya ini kita hormati. Mulai calonnya kita pilih, mulai kalau dipercayai. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ini gelahna Siddiq. Sejak ini Abu Bakar dikatakan gelahna As-Siddiq, bertambah gelahna Abu Bakar Siddiq. Lot dewa gara-gara Isra Mi'raj singgokin beriman luah ya dari Islam naik balik. Lot kalak si lemah-lemah imanna baku dia selemah imanna agaknya segala sesuatu ini harus sesuai dengan akal pikirannya. Diceritakan mana Isra Mi'raj orang mungkin nina caya kita pindekah nina orang masuknya akalna Isra Mi'raj no selama 3 jam Makkah Palestina orang mungkin orang ku yakin nina pejampuk Muhammad ini nina dari Islam metukah menjadi murtad kembali keluar dari agama Islam. Maka Isra Mi'raj pendek cerita Bapak Ibu yang mulia adalah mukjizat sebagai cobaan untuk mengukur keimanan seseorang apakah dia betul-betul yakin kepada Rasul atau kemudian dia mengingkari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah. Sebelum Isra Mi'raj pendek cerita hendak kita cituk naik bahwa dua riwayat menceritakan Sarah menceritakan malam 27 Rajab ini Nabi Muhammad sedang galang-galang di gembah Ka'bah. Melalui kitab Dardir Mi'raj menjelaskan di antara Hijir Ismail dan sumur Zam-Zam sendimu Nabi galang. Satu riwayat menceritakan ontang di sendi di sapo Ummu Hani gelakna. Ummu Hani enda termasuk sepupu Rasulullah. Gembah Ka'bah ibang sapona apa isi benarna ceriten ndak jadi masalah. Bisa jadi sapo Ummu Hani tapi berdekatan dengan Hijir Ismail, menggabungkan dua dalil gelakna. Enggak. Khomo malaikat turun Bapak Ibu yang mulia telu kalak. Lu mampu tu bagianan payah mangnan. Telu kalak malaikat. Sarah Jibril, dua Mikail, telu Israfil. Mengkarya disuruh Allah dikekekan Nabi Muhammad dai. Nabi Muhammad pada saat ini ibu-ibu umur nanggo 50 tahun. Karena Isra terjadi tahun 11 kenabian. Berarti 40 tahun jadi nabi, 11 tahun kemudian Isra Mi'raj. Berarti 50 tahun go umurna. Malah cara kita mekempu ketika go mangido 50 sada. Hadirin yang mulia, mikirin bah mi tepi sumuh untuk mekade bersuci membersihkan diri. Imsa makana kita Bapak Ibu dalam Quran kayak dikatakan innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Isi yang dicintai Allah ibu-ibu pertama kalak yang bertaubat. Yang kedua isi yang dicintai orang yang mensucikan diri. Dicontohkan oleh Nabi laku mendalan-dalan Isra mendengar keajaiban-keajaiban ciptaan Allah, laku menjalan Mi'raj, menerima perintah sembahyang 5 waktu sehari semalam, bersihkan lebih diri. Ditaka modal dan Nabi kita Muhammad dai. Kusa ditaka, diperiksa wagasna. Anda bagi kita Bapak Ibu yang mulia,
perlu mang kita terperiksa isi bagas ateta. Karena isi bagas ateta kita si tetuhun tahlot dendam tawagas ate kita tetuhun ni. Karena malah menculikkan pandai kita. Kuso kena taloi mang dah. Orang mungkin mak taloi. Salam kena kita terjalokan mang. Tapi di bagas tah kunai potong ngena. Tah petak tah segi telu tah bolot. Tonggi ibu tu. Yang maksudkan enak kajian serius. Tapi ibu bagikan lo mah serius tu. Kajian serius tapi bagikan lo terlalu serius. Maksudku bapak melesaikan merukuk hampir ada masalah. Saya bisa ambilkan ya. Artinya karya Bapak Ibu yang mulia. Tampilan luar bisa kita poles. Mula mengaloi kita sambil tungkuk pandai mang kita. Hendak kamu start in a way. Bagas sate ku mengkarep ku so kena kening. Bisa jadi Bapak Ibu yang mulia. Endat zaman endak kan zaman akhir. Orang bisa kita prediksi kuna isi hati manusia. Mula kata kalak parang kalak almarhum buya nina kare nina en magelahna talunjuk luhui kalingking bakai nina. Telunjukna lurus. Tapi ke kirilna bengkok kuncing di luar papek di dalam nina. Di luar tajam, di bagas majel. Tidak bisa kita prediksi. Makanya Bapak Ibu hadirin yang mulia, kune isi bagas ateta, mendekah, bersihkah, ikhlaskah, lapangkah, merasa sombongkah, merasa rendah hatikah, kita si tetuhan. Imsa dua yang ditengen Allah Ta'ala kita. Kata Rasulullah, innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah tidak lihat kepada potongan rupamu. Wala ila ajsamikum. Allah tidak lihat kepada bentuk tubuhmu. Wala ila amwalikum. Allah tidak penting melihat jumlah hartamu. Walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi Allah hanya lihat kepada pertama hatimu dan yang kedua amal perbuatanmu. Bapak Ibu yang mulia, amal perbuatan kadang bisa kita paksakan. Bisa kita paksakan. Hadir mang kita hadir. Tapi bagas ateta kuli mahangke saya kita hadir. Ontang kuli ikhlas. Artinya perlu kita perbaiki. Maka Nabi contohkan Bapak Ibu yang mulia. Sejarah menceritakan Nabi kita Muhammad perempat kalikan Nabi kita Muhammad ditaka dadana imulaku Isra Mi'raj dai. Batingo pernah 3 kali sebelumnya. Nah, jadi mulai kita kaji 3 kali sebelum ninahan dah su kita mondoh. Si perempat kali kenin hambin. Allah tidak menerima ibadah orang-orang yang hatinya tidak bersih. Maka dicontohkan Muhammad konenlah kau kami mbah dok malaikat mendalan-dalan menengen kebesaran Allah dan nahan ujungna konen kami mbah asa kona simbak dengan Allah. Sebelum simbak dengan Allah harus si bersihna. Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu bersih dan tidak menerima kecuali yang bersih. Bersih kare bebo, bersih hati. Bersih kare bebo, bersih hawa nafsu. Bersih kare bebo, bersih dari dosa dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita lakukan pertama. Hadirin yang mulia. Maka jadi pendek cerita, setelah selesai dibersihkan dada, diisimo Nabi kita Muhammad ini dengan iman. Diisimo dengan Islam. Diisi dengan hikmah. Diisi dengan makrifat. Diisi dengan kasih sayang. Pendek cerita, si mende-mende na kata isina. Mula kita kune bebo si mende na lot mang. Si ora mende na peh lot mang. Jadi kune kita si ora mende ne kita peluah. Si mende na kita simpan, kita pertahankan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul kata Ustaz Jainindai, makalah Abuya mengatakan di antara ilmu fardu ain nenda adalah setiap kita wajib memilikinya. Mula fardu kifayah orang mesti katana.
cituk pejari fardu kifayah. Fardu ain harus ratana lot. Kare salah satuna ilmu tauhid tasawuf yang kita sebut dengan ihsan. Iman, akidah, Islam, syariat, fardu ain bangi, orang fardu ain no. Cakutnya kita sumbayang nahano salah salno kita no. Fa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu, kata Matan Zubat. Segala orang beramal tanpa ilmu, amalnya ditolak, tidak diterima. Belajar kita syariat, belajar kita akidah, dan penting kita belajar ihsan, tauhid tasawuf untuk membersihkan hati dari sangkutan-sangkutan kepada selain Allah. Artinya bagian kira-kira sederhana Bapak Ibu yang mulia, melasangkut kita kepada selain Allah, misalnya manusia, atau misalnya misi A, sangkut ate tawana, sangkut ate dan antara dua. Ada kala sangkutna sangkut mende, ada kala sangkutna sangkut ora mende. Kuna sangkut mende, wah siang ya bangku kelek deh. Kare urusanku urusna, kare hajatku selesaikan na, setiap alekku irahina. Sangkut kita wana si mendena gelah nekan. Bisakah merusak ibadah ini? Bisa. Nahan jarina kita beribadah tentang karena Allah neng, karena iya. Lotnang sangkut si orang mendena. Asal kare kecaurusanku orang pernah tamaya mengurup menolong. Asal kare kecak kesusahanku orang pernah tamaya pora peduli. Asal kare kecak masalahku tolei narenaku, pasti sangkut si ora mendena. Macam malah sangkut si ora mendena kune nahan pe hasil orang mang si mendenen, menyimpan dendam, menyimpan tersinggung, menyimpan buruk sangka, menyimpan dengki, kali tole bebo, menyimpan putus silatur rahmi. Kare kata Nabi kita Muhammad, siapa-siapa yang tidak bercakap dengan saudaranya lebih 3 hari, kan begini nak, lalu dia mati dalam keadaan itu, dakhalan nar, dia masuk ke dalam neraka. Ulang 3 hari, 2 hari setengah renjari. Lako petelu hari kan membuka lewek. Membuka lewek. Kusokan balik. Ya begini, Bu. Lot kami pengajian di Ketapang. Ibu-ibu pengajian ceritakan cerita situ hendak ontang den. Cerita DKI benda Ustaz Nasrin lain. Lot kepeken yang go lebih 4 hari orang mencok bak suamina. Bayangkan ni. Jadi kudok kena cak berkune kene misalnya tah mengkusunakan go tasak imbang nakan lot atau malot ningku. Begin kecani na. Hanya hoya misapung kana turung melalui kepepanganna melalui warung iya nina. Ngopi gawari ka ningku. 4 hari den ustaz nina. Ngoken lagu sarawari ningku. Karena batas 3 hari cara jadi. Apalagi lebih 3 hari kan bagi ibu do. Acaba kuning kita melatah melano misalnya si ibu-ibu endal aku mengkusokan suamina, dosa kusokan pela mencerok, pinjam HP anak tak, WA noia. Karena hukum WA sama dengan hukum mencerok, fitnah di WA sama dengan fitnah mencerok. Malah ibu-ibu melapahala isina lebih belenda ya kirim ke grup nina kan oke isi grup dai 180 waluh kalak kebaikan siri kirimna di antara 180 waluh kalak dai 80 waluh aktif 100 orang aktif biasanya mela grup tetengah bin kecah orang pernah muncul tak bagian jak mereka orang pernah. Tapi paling tidak waluh kalak ndai membaca kebaikan. Pahala teh 30 waluh dapat pahala. Keburukan pe begimang. Enda zaman lako pemilu. 5 hari naik pemilihan.
macam dah berita inin itu begini begono, si pulan penangko, si pulan korupsi nina. Peh kita gatel-gatel tangan tak kuli paket tak paket gratis. Teng lintamang kan bagikan ke grup inin itu segala macam. Ini hati-hati Bapak Ibu yang mulia. Entah si mendena ku nengok. Makanya kita ikut kata ulama tasawuf Imam Al-Ghazali. Karena pertama enda yang menceritakan zaman waktu yang geluh tahun 400 Hijriah kahia, berarti 1000 tahun yang lalu. Enda zaman nendokkan Imam Al-Ghazali, zaman kita luzumus sukut, agak-agak pekom kita cituk. Tapi pekom ulang pendendam lo, ulang pendendam. Pekom ini maksudnya melarogang kita, melah cerok ini akan mendatangkan dosa. Stop kita dosa mencerok. Malah kata ulama tasawuf Bapak Ibu yang mulia, malah kira-kira kita dokon dengan orang kita dokon sama paedahna. Artinya bagan mencerok peh kita saramang kecan nilainya. Orang peh kita mencerok saramang kecan nilainya kom sambin. Tapi mesti malot ibu do mesti payahi. Ulang kecan sibak bestina kan lagi. Wah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Yang kedua karya kata Imam Ghazali, luzumul buyut. Enda masana kita harus dekahan di sapo. Kune saya begini, melam besu kita raon, besu kita bergaul, bue kita irah, bue kita pikirkan, dan bue lah kita ceritakan. Ini begini memang, ini hukum manusia. Masuk kita misapo kalak, bue kita irah, luar kita sapo kalak nai, bue si kita ceritakan. Ah mantap na lemari nada ninta. Eskana pe sebulan den ninta. Allah cinta pada. Enaknya jadi hukum alam, hukum manusia. Maka aku ne mela orang perlu kelak tandang, ini dosa pela tandang. Urus yang bisa diurus. Siapa bisa diurus, dosa tak urus. Artinya luzumul buyut. Hadirin yang mulia. Tapi malah bisa aman. Kuda cara aman enda. Masuk kita mihapo kalak, kita tutup mata ta. Kita tutup. Maksudnya ulang kita tarik-tarik lorata. Oh mantap na tabirnen. Mantap na indanen. Ulang terlalu kita perhatikan. Keluar kita dari rumah dalam keadaan menutup telinga. Maksudnya ulang lot kita mbah cerita wagas sapoinai. Pura-pura kita tidak mendengar. Ku memang dah kau cerita nasib pulan dewari, tapi kau bakal tandang kau mihak dewari mengorgapi. Mula kira-kira orang perlu ceritakan dosa tak ceritakan. Mula kira-kira akan menjadi fitnah. Dan enda memperjuangkan bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang mulia. Jadi kuncinya kade kita taka mudada tandai. Kita bersihkan moya. Isi bersihkannya kita. Karena kita jadi tohon lot atau ora. Ora bisa kutuduh Bapak Ibu yang mulia. Si pola nadena ningku macik atene ningku ora jadi. Bagas nai panaku. Si pola adena pendendam ningku ora jadi. Jika itu benar, namanya ribah, membuka aib orang. Situhu begilot misalnya membuka aib orang, dosa. Melawan nolot bagi situhunna, tapi ngota sohkan fitnah gelakna. Dan malah fitnah Bapak Ibu yang mulia digan dihapus dosana. Cendoh kita balik, bekas kita menceritakan fitnahi, kita sampaikan balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu masyarakat yang kami muliakan, tanglo si ku ceritakan si polankin, ora situ kepekeni, bersihkan namanya lagi. Kira-kira sanggup kita bagi ibu bapak yang mulia? Berat, berat. Apalagi malah si kita fitnah, si kita upat kalau ndauh den. Kak Jakarta kita upat. Digan kita sibak minta maaf. Makanya ibu-ibu mula misalnya terkedeh harus misalnya lot mengupat atau kade aku ambil upat
Karena kita rajin simbak, bisa minta maaf. Aim ningkun deh toh ne, cuma nang kum dokon. Artinya kan, betul kata Ustaz Asrindai, pilih yang kita sukai, hormati yang tidak kita pilih. Habis si ceritana. Nah, asa kita kan berbalut dosa, berbalut kesalahan, kita tambahin tole. Ulang apa ibu yang mulia. Zamanen kan zamanna hangat teno dalong para piring, kan begitu ceritanya. Karena pora kita PTS 5 tahun sekali kerja, kita nasi mengubat. Mes karena pora, tes dan pora tuh sekali naik. Bapak Ibu para hadirin hadirat, pendek cerita. Setelah ini mau bahu Nabi kita Muhammad ditutup kembali dadanya, batinda menunjukkan mantakari Bapak Ibu yang mulia, pembersihan hati, mengisi hati dengan ilmu, mengisi hati dengan iman. Tidak hanya untuk anak-anak kita si kecil-kecil ora. Anak TPA ukuran ilmu TPA na. Anak SD mis ukuran ilmu mis SD na. Mela konco-konco kami si anak peranana nur kadarna. Artinya tetap wajib mengisi dada, mengisi hati dengan ilmu kebersihan, dengan ilmu ma'rifat, dengan ilmu keimanan. Kita melasi sempat langkah si tentuana begimang Bapak Ibu yang mulia. Mohon maaf kami. Nabi Muhammad dari umur 3 tahun 50 tahun ditakarin dadana. Kita tulus mau menurut dikit kita bisa mampu membersihkan hati kita. Jadi penutup Bapak Ibu yang mulia, Imam Ghazali menjelaskan lot pitu tingkat yang harus dijalani oleh seorang hamba. Makanya gelah kitabnya diwainna gelahna Minhajul Abidin. Jadi Minhajul Abidin ini kita artikan jalan-jalan orang yang beribadah kepada Allah. Kune sebetulnya perjalanan ten supaya jadi ahli ibadah. Maka pintu tingkat yang harus kita lewati. Jadi mulai kita kaitkan Isra Mi'raj, Nabi kan pitu tingkat langit yang dalam nina kan. Langit pertama simbak Nabi Adam, langit kedua simbak Nabi Nabi Isa, langit ketelu simbak Nabi So langit kepitu nahan. Pendek cerita, kari kata Imam Ghazali, yang pertama harus kita lewati lewekan adalah gelahna aqabah ilmu. Pertama kita mesti berilmu. Makanya alhamdulillah dari kata Ustaz Zaini di kampung ten kalau majelis berdoain do ibu-ibu siap Jumat bagi ibu do. Kemudian bapak-bapak perikade jai kabu. Enak kita istiqamahkan. Kita kamikan. Karena sebelum menjadi ahli ibadah harus akabah ilmu kita lewati ilmu kita dapatkan. Baik ketauhidan, baik syariat, baik tentang tasawuf, pembersihan akhlak dan hati dan nafsu. Kundul kita di majelis ilmu. Insyaallah duduk di majelis ilmu tidak ada ruginya. Paham tidak paham sudah dapat pahala. Paham tidak paham asal duduk di majelis ilmu sudah dapat ampunan dosa. Inilah hebatnya kita. Masuk kita mindi melapaki absen isi absen. Melapaki absen orang masalah kundul hamil sendi. Dapat ampunan dosa selama kita di majelis itu sampai dia pulang ke rumahnya. Dapat kita ilmu Bapak Ibu yang mulia dan jadi amal, diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kabah ilmu. Jadi kuna carana kabah ilmu yang kita jalankan Bapak Ibu yang mulia, ya ada kala kita ta'allum ni nagelahna ya belajar. Anak-anak kita akan belajar. Si bantan numbah mana anak saleh ten. Yang kita suruh belajar masuk pesantren ko ayah, masuk belajar ko sendi. Berkorban kita, berkorban waktu, berkorban kita biaya, berkorban kita kesabaran.
Kuda saya kesabaran Bapak Ibu yang mulia. Anak ten kadang-kadang kan bertingkah. Masuk pesantren setahun balik. Masuk pesantren 2 bulan balik. Tahu kan balik. Ulang kita menyerah, berkorban kita. Yang namanya ilmu Bapak Ibu yang mulia tidak waktu sebentar kita mendapatkannya. Mula kita kuso buya-buya ta. 3 tahun kin buya pulan mengaji ninta. Ora kurang para 10-15 tahun. Syekh Abdul Rauf Bapak Ibu yang mulia di Makkah belajar kepada gurunya Syekh Ahmad Kasasi dan Syekh Ibrahim Al-Qurani. Ora kurang 19 tahun. Syekh Abdul Rauf artinya ulang kita sangka nonahan aku go 4 tahun, go 5 tahun, 6 tahun, go mangkatiku bisen minta ulang. Walaupun metodenya kita ubah tidak masalah. Yang penting menuntut ilmu minal mahdi ilal lahdi. Sejak ayunan sampai ke liang lahat. 1. Yang kedua, kuda carana kita bisa kita lakukan mula kita hak nenge duduk di majlis ilmu misalnya. As-su'alu ila ulama'il akhirah. Bertanya kepada ulama, tapi ulama-ulama akhirat. Jangan ulama dunia. Kuda bedane gen hambin. Desing kita wa iya, mentambah cinta kita akhirat. Imo iya. Tanda nabantangi. Alhamdulillah engkau merasa kakap mengajukan sumbayang. Orang terasa berat nenge. Hak ni aku bisa dihalang-halangi oleh godaan-godaan dunia untuk melaksanakan 5 waktu ini ninta selama mengguru aku wa iya ninta ulama akhirat gelah ni. Tapi mula makin kapal no dunia tawainna ulama dunia gelah ni orang payah kain ni. Sama dengan kegiatan ta Bapak Ibu yang mulia. Acara dunia tu acara akhirat Dengan lewat tandana. Kare tandana kata Syekh Muhammad Amin Kurdi main definisi atau undang-undang nabegan. Segala sesuatu yang membuat kamu sibuk dari akhirat dunia gelah ni. Maknanya began. Yang kita lakukan ini makin denoh-noh kita di dunia walaupun ya hupana hupa agama. Dunia gelah ni. Segala sesuatu yang bisa menolong kita dekat dengan Allah. Kullu syai'in yu'inuka 'ala taqarrubi ila Allah. Segala sesuatu yang membantu kamu untuk dekat kepada Allah, maka itu namanya akhirat. Mekebun kita Bapak Ibu yang mulia. Dengan kita mekebun, makin khusyuk sembahyang ta. Lot ka begilat. Kunesa begini, mela orang yang mekebun mengundang kerajaan. Mula mengundang kerajaan macam perangena. Mula macam perangena sumbayang pe terlambat. Sumbayang pe terganggu. Ingat wagas atim gue macamna. Tapi dengan mekerajo ia berkurang cerita si orang mendena, berkurang cerita fitnah-fitnah di bahanna, sehingga ibadah napeh tenang. Mekebun ini akhirat gelak ni. Walaupun rupana rupa dunia. Jadi ia min rumusna. Bertanya kepada ulama akhirat. Go. Setelah berilmu kareno kita masuk akabah yang kedua kata Al-Ghazali, bertaubat. Otang ibadah lu bertaubat. Kune bertaubat setelah kita duduk di majelis ilmu dapat membantah sara ilmu. Sehingga dengan ilmu ini kita rasakan diri tak ocek silari salah kepe aku. Siku buat bari dosa kepeken. Siku kerajokan bari maksiat kepeken. Dengan tebetohna setelah kita mendapat ilmu. Sakit kita baru tebetohkan periksa kita lebih. Kita dahi mo doktor atau kita dahi mo tabib misalnya. Kita dahi guru. Cuali guru darat tangan ken ninta dadapna kotoran nina misalnya kan begi baru tak tolok kotoran setelah kita mendapatkan pengetahuan dari guru atau dokter. Setelah kita mengetahui dosa kepeken aku kali dosaku sumbayang mak pernah
baru kita kepeken sembahyang wajib misalnya. Oh siku kerajokan bari riba kepeken, dosa kepeken. Ligan kita toh waktu kita enggo siap mengaji. Maka siap ilmu kata Al-Ghazali masuk taubat sesali kesalahan teh. Setelah kita berilmu, ya Allah ya Tuhanku, menesel aku menaringkan sembahyang. Aku ngeluh berekkan kau ya Allah 24 jam sarawari sarawangin. Perintahkan kau aku sembahyang hanya 5 kali kita sarawari sarawangin si wajibna. Mula kita kalikan selima waktu ndai 10 menit mau sara waktu agak dekah citok ngoi dah. Bagi si meleyah citok sembahyang nih. Allahu Akbar nih. Pokoknya malah makmum guru-guru orang cocok. Orang pas. Tapi 10 menit sara waktu gue hebat 50 menit kita yang mendekati Allah dengan sembahyang. Berarti ada sisa ngeluh ta 20 jam 10 menit naik. Menyesal kita ya Allah. Buena kesalahan kan ya Allah. Waktuku terbuang sia-sia ya Allah. Majelis ilmu aku dapat ilmu sebenarnya, tapi hinden aku sangketna. Sembahyang aku jamaah 27 kali lipat pahalana Ustaz Jaini. Tapi hinden aku sangkutna. Makanya kare kata Abun Ar-Razi ndai, Bapak Ibu yang mulia, azan itu sama suaranya, sama bunyinya. Subuh azanna Allahu Akbar mang. Luhur peh begimang. Asar begimang, kan orang beda-beda kan? Sama kan? Allahu Akbar. Luhur bagi, asar bagi, maghrib bagi, isya bagi, subuh peh bagi. Tapi Bapak Ibu yang mulia, manusia yang mendengar azan itu beda-beda penafsirannya. Mula kita kalak yang takut kepada Allah, Allahu Akbar, luhuh. Kare kata teta, engkau masuk kewajiban sembahyang. Engkau tunggu Tuhan aku, berarti kemas aku lewekan. Basahan kundai kutukah lewek, menjawe aku lewek. Bang kebun kita sembahyang orang masalah. Jakune kiblatna, bagian canggih HP Android ngolot. Pada hamil kompas. Dengan 250 derajat bujur barat. Selesai urusan. Beramalot kune misalnya, engkau pada kena hamil dengan matahari. Kira-kira mikir sundutna. Legah kemuhun cituk, engkau sahi. Allah Maha mengetahui. Ini bagi isi Bapak Ibu yang mulia, bagi kalak-kalak yang atina takut kepada Allah akan dosa. Allahu Akbar waktu bege karet masuk miatena mentari aku lewe, sembayang aku lewe. Melasi lapang lah waktu kita sedang disapu kita, mengemas aku lewe, di masjid aku lewe. Bagi yang lain beda tafsirna. Allahu Akbar, luhuh mangantongan ceritanen. Kare kata kalak yang atina penuh dengan dunia, istirahat kita lebih ngoluhuh. Istirahat kita lebih mengopi, mangan, kan begitu? Ya mohon maaf, enda tidak bermaksud untuk menyudutkan isi ICP. Sama kita katanen, sama. Melatar tukang kini kita ngorajan mentari kelewe. Hebat enda kare nei sang Cina mentari yaninta. Tapi kare masuk miatena. Allahu Akbar, miatena masuk waktu istirahat sudah tiba. Betul ini loh. Allahu Akbar. Kare kata masuk miate selewan tole. Waktunya makan sudah tiba. Maka beda-beda kita nah Bapak Ibu yang mulia. Ela kepuasa mau kiten. Itu bagi keca suhude nahan dika deh. Masjid lah membuka karya kita lebihkan. Waktu makan telah tiba. Bahaya. Ku nengok kemenangan Allah telah tiba. Karena Allah berikan bagi orang puasa itu 2 kemenangan. Satu kemenangan ketika berbuka, satu kemenangan ketika berjumpa dengan Allah Ta'ala. Kan bagi Ustaz hadisna. Hadirin yang mulia. Karena tole, Bapak Ibu yang mulia, melatu bagian ajan subuh. Mohon maaf tole mangenda. Misalnya aku kerajoku nelayan. Allah as-salatu khairum minan naum. Dok garim mbak.
masjid subuh. Kare masuk bagas sateki. Waktu mengelah telah tiba. Betul. Padahal Bapak Ibu, Allah tidak akan mengurangi rezeki kita karena kita sembahyang subuh oleh 2 rakaat. Aku misalnya kalak yang hobi maraton, kare bahasa as-salatu khairum minan naum ya sateku. Waktu olahraga telah tiba. Ini bermacam. Harusnya aku nengok ini puri kelewek. Kajo kelek kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang mulia, maka taubat yang kedua. Jadi untuk melangkahi jenjang taubat kare carana, lakukan hakikat taubat, lakukan syarat-syarat taubat. Enggak mentaubat kita. Laku ibadah men. Lot dan halangan. Lot gelahna akabah yang ketelu, akabah awaik. Awaik enda melecah kita bagian. Si tukang-tukang tarik seulang surung. Awaik gelahna. Kita nggo meneseli dosa kita nguen, tatoh kita nggo mendosa, nggo menesel kita, menjanji kita laku mende. Laku melangkah mende mau kiten. Lot tukang tarik. 4 macam no ye. Kali simpat pertama gelahna dunia. En mau cerita Nabi kita Muhammad laku Isra Mi'raj kan ditenggoi oleh dunia. Muhammad, pemaku segijap nina. Untung Nabi Muhammad enda Bapak Ibu, setiap si menenggo ora aloina, setiap kare idahna ora pernah kusona. Kare maksudnya enda mo Nabi Muhammad enda mencontohkan bantah mula kita kalau meguru. Apalagi meguru batin, meguru tarekat, meguru pengolahan hati. Ulang kuso-kuso kenenge, kare kata guru imia, contoh Nabi Muhammad dai. Bue macam di Nabi Muhammad dai ibu Isra Mi'raj ini macam na ida teranggoh mawana lot engkus kelohon. Engkau siti masih tah ceritanen. Engkus kelohon. Orang pernah kuso Nabi, orang pernah. Jibril, ini singkus naika deh. Orang kuso Nabi. Teridah min Nabi Muhammad kalak minuan pagi begini suan kemudian langsung membuah. Merani terus membuah balik. Orang kuso Nabi. Tapi kuning carana diceritakan Jibril lek min Nabi. Oh begitu Nabi. Nah artinya kade Nabi kita mencontohkan sebagai murid yang baik. Begitu guruna begimo. Orang nak kusona nenge kune sa bagi orang bisa bagian mula bagian kune orang begini mula kita Pak Ibu kune sa kita bagian jadi lambat perjalanan batin ta dekan kita kadeh pekuso kadang bahangke kita mekuso langsung bagas hati kita mekuso kasana pe bagian buya iunin ta bagas hati ta tutup balik mungkin lah kalau membuka tornarahna tutup balik. Usih Nabi Muhammad dai. Disuruh susuh Muhammad susuh dokon Jibril susuh ya. Mengkari aku nina sembayang. Sembayang kau dokon Jibril 2 rakaat. 3 kali nolai, 5 kali singgahna. Orang pernah kusu-kusona. Kali kalau bekas tapih ndai orang kusona. Dunia pertama yang menarik-narik kita. Kune carana dunien kita lawan. Kune melawanna tajarrud anid dunia. Ulang masuk ke niati ta. Lot jari mak jari tapi usahakan maksudna ulang menggongno kita mang salahi. Tapi lotna orang mangkune su kita lolona, orang peh iya lot orang mangkune kita sedih su. Yang kedua kade makhluk manusia, famili, keluarga, anak, istri. Ini penghalang benar-benar kita sulang-surung. Ngokilut ateta. Laku beribadah handai. Dosa lek do anak. Atau kita tengenol mang kaum beak ta belaku bana. Ibadah aku nahan tawaina. Ibadah aku nahan risakna. Ini gelahna penghalang. Kairauna tafarrudu anil khalqi. Ya agak-agak andauh kita dari makhluk citok. Kurangi pergaulan. Memang harus begini. Kurangi pergaulan. Kata ulama sufi Bapak Ibu, man kasura ikhtilatuhu binnas, siapa yang banyak bercampur bergaul dengan manusia,
la yajidu halawatal iman. Dia tak akan pernah mendapatkan manisnya iman. Tidak akan pernah dia rasakan manisnya ibadah. Orang tama khusyuk, orang tama tenang, orang tama tentram batin tak ibadah, melambui seimbang tak bergaul. Sirwa indah hukum lek kita pelajari Bapak Ibu yang mulia. Dunia kita jauhkan maksudna ulang masuk miateta, usahakan jadi orang masalah. Dan niatkan dalam usaha ini untuk kita bisa menambah kedekatan dengan Allah. Mengkari kita mencari asa melaksanakan kewajiban aku nafkah anak istri. Mengkari kita mencari anakku butuh belanja untuk menuntut ilmu agama. Mengkari kita mencari untuk tabungan haji. Mengkari kita mencari asal emang citok infak sedekahku, bekalku numah di alam kubur. Mula ini niat tak ontang dunia gelakna. Tapi malah mengkari kita mencari, mengkari kita berusaha, mengkari kita berbisnis, ya sados mengaku adegia. Ulama kata dengan aku dunia gelakna. Jadi hendak hadirin Bapak Ibu yang mulia, mudah-mudahan kita hendak selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tanggerang suaku pidato hendak buat kesalahan dan kekurangan. Lihat Bapak Ibu saudara yang tersinggung kadang orang maksudku untuk menyinggung, tapi hanya ingin menyampaikan karya yang memang tersebut dalam kitab-kitab para ulama. Tapi tahlot bang Bapak Ibu hentua aku tersinggung, mohon kirana aku diberikan kemaafan. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.